Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang kami hormati, kali ini kami ingin berbagi pengetahuan tentang hadis Nabi yang selalu dikatakan dhaif oleh kelompok pembenci keluarga Nabi, yang mana hadis tersebut sudah masyhur dan terkenal di kalangan muslimin, yaitu sabda Rasulullah, "Aku kota ilmu dan Ali adalah pintunya." Sekarang mari kita teliti dengan seksama apakah benar hadis tersebut tidak dapat dijadikan hujjah. Dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain karya Al-Hakim, salah satu ulama ahlu sunnah yang dita'liq oleh Az-Zahabi, jilid 3 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan kedua tahun 2002, halaman 137. Dari Ibn Abbas berkata, Rasulullah bersabda, "Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Maka barang siapa yang menginginkan, yaitu masuk ke dalam kota, hendaknya dia melewati pintunya." Al-Hakim berkata, ini merupakan hadis yang sanadnya sahih, akan tetapi Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Dan Abu Salt adalah seorang yang dapat dipercaya dan jujur. Aku telah mendengar Abul Abbas Muhammad bin Ya'qub di dalam kitabnya At-Tarikh berkata, aku mendengar Al-Abbas bin Muhammad Ad-Duri berkata, aku bertanya kepada Yahya bin Ma'in tentang sosok Abu Salt. Ibn Ma'in menjawab, dia seorang yang terpercaya. Aku, yaitu Abbas Ad-Duri pun berkata, bukankah Abu Salt telah meriwayatkan dari Abu Muawiyah dari Al-A'mash, aku adalah kota ilmu. Yahya bin Ma'in berkata, sungguh telah meriwayatkannya Muhammad bin Ja'far Al-Faidi dan dia adalah orang yang terpercaya dan jujur. Al-Hakim melanjutkan, aku mendengar Abu Nasr Ahmad bin Sahal, seorang faqih Al-Qabbani, merupakan seorang imam di zamannya di kota Bukhara. Dia berkata, aku mendengar Soleh bin Muhammad bin Habib Al-Hafiz berkata ketika ditanya tentang Abu Salt Al-Harawi, maka dia menjawab, Yahya bin Ma'in pernah menemui Abu Salt dan kami pun ikut bersamanya. Maka Ibn Ma'in mengucapkan salam atasnya. Di saat Ibn Ma'in keluar, aku pun mengikutinya dan aku bertanya kepadanya, bagaimana pendapatmu tentang Abu Salt? Maka dia menjawab, Abu Salt adalah orang yang jujur. Maka aku, yaitu Soleh bin Muhammad, berkata kepadanya, yaitu Ibn Ma'in, sesungguhnya dia meriwayatkan hadis Al-A'mash dari Mujahid, dari Ibn Abbas dari Nabi, aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Barang siapa yang menginginkan ilmu, hendaknya dia datang, yaitu ke kota tersebut, melalui pintunya. Ibn Ma'in berkata, Al-Faidi telah meriwayatkan hadis ini dari Abu Muawiyah dari Al-A'mash sebagaimana Abu Salt meriwayatkannya. Az-Zahabi berkata, hadis palsu. Dalam hadis tersebut, Az-Zahabi berkomentar bahwa riwayat itu palsu tanpa memberikan alasan. Sementara Al-Hakim sebagai penyusun kitab Al-Mustadrak ala Sahihain telah mensahihkannya. Namun, untuk menjaga amanat keilmuan, kami yang akan memaparkan alasan tersebut. Di dalam kitab Al-Fawaid Al-Majmu'ah karya Asy-Syaukani, salah satu ulama ahlus sunnah yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan tahun 1995, halaman 349. Asy-Syaukani berkata, ada yang mengatakan bahwa hadis ini, yaitu hadis Ali pintu kota ilmu, tidaklah sahih dan tidak ada asal muasalnya, alias hadis palsu. Ibn Al-Jauzi telah menukil hadis ini di dalam kitabnya Al-Mawdu'at dari banyak jalur periwayatan, dan dia memastikan kebatilan semua jalur periwayatannya. Hal ini diikuti pula oleh Az-Zahabi dan selainnya. Aku, yaitu Asy-Syaukani, menjawab tentang hal itu adalah bahwasanya Muhammad bin Ja'far Al-Baghdadi Al-Faidi, salah satu perawi hadis Ali pintu kota ilmu, telah dinilai thiqah, yaitu terpercaya, oleh Yahya bin Ma'in, sedangkan Abu As-Salt telah dinilai thiqah oleh Yahya bin Ma'in dan Al-Hakim. Yahya bin Ma'in telah ditanya mengenai hadis ini dan dia menjawab hadis sahih. Kami tegaskan hadis sahih menurut Yahya bin Ma'in yang telah diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari jalur Ali secara marfu, yaitu bersambung ke Rasulullah, dan Al-Hakim telah meriwayatkan di dalam kitabnya Al-Mustadrak dari Ibn Abbas secara marfu, lalu berkata,
sanad hadis ini sahih. Kemudian Ibn Hajar berkata, yang benar adalah berbeda dengan pendapat keduanya, yaitu pendapat Ibn Jauzi yang menghukumi hadis palsu dan pendapat Al-Hakim yang mensahihkan hadis ini. Karena sesungguhnya hadis ini termasuk hadis hasan. Kami tegaskan, termasuk hadis hasan yang tidak bisa naik ke tingkatan sahih, tidak pula jatuh ke tingkatan hadis dusta. Asy-Syaukani melanjutkan, inilah yang benar karena Yahya bin Ma'in dan Al-Hakim telah ditentang di dalam penilaian thiqah tentang sosok Abu Salt dan yang mengikutinya. Maka perbedaan ini tidaklah menjadikan sahih, akan tetapi menjadi hasan li ghairihi karena banyak jalur periwayatannya. Ibn Hajar mengatakan bahwa hadis tersebut nilainya hasan li ghairihi. Sekarang mari kita lihat apa yang dimaksud dengan hadis hasan li ghairihi. Di dalam kitab Mustalahul Hadis karya Al-Utsaimin, salah satu ulama Wahabi yang diterbitkan oleh Maktabatul Ilm, cetakan pertama tahun 1994, halaman 9. Al-Utsaimin berkata, hasan li ghairihi adalah hadis dhaif apabila jalur-jalurnya bermacam-macam, satu dengan yang lain saling menguatkan sampai kalimat maka dinamakan hasan li ghairihi karena jika melihat keseluruhan jalurnya secara mandiri tidak akan mencapai tingkatan hasan. Dari pernyataan beberapa ulama tadi dapat kita simpulkan bahwa hadis dengan redaksi aku kota ilmu dan Ali adalah pintunya dapat dijadikan hujjah walaupun derajatnya hasan li ghairihi. Namun yang amat disayangkan bagi mereka yang tidak ingin mengkaji atau mengecek ulang hadis tersebut tanpa berpikir panjang meyakini kepalsuannya. Mengapa demikian? Tidak lain hanya kebencian kepada keluarga Nabi. Apa yang menjadikan mereka berat untuk melihat kitab-kitabnya sendiri? Bagaimana keilmuan yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib justru datangnya dari seorang sahabat besar yang sangat diakui keilmuannya, yaitu Ibn Abbas. Dalam kitab Al-Isti'ab, karya Ibn Abdil Bar, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang diterbitkan oleh Darul Jil, cetakan pertama tahun 1992, halaman 1104. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas yang berkata, demi Allah, Ali telah diberi 9/10 dari ilmu pengetahuan. Dan demi Allah, dia telah ikut bagian dari 1/10 yang kalian miliki. Jika kita ibaratkan ilmu di dunia ini berjumlah 10, Imam Ali sudah menguasai 9 dari ilmu tersebut. Sedangkan yang satu lagi ada pada para sahabat dan itu pun Imam Ali ikut andil di dalamnya. Bahkan Ummul Mukminin Aisyah pun mengakui akan keilmuan beliau alaihi salam. Dalam kitab Al-Isti'ab, karya Ibn Abdil Bar, halaman 1104, diriwayatkan dari Kulaib dari Jubair yang berkata Aisyah, siapa yang memberikan fatwa kepada kalian tentang puasa Asyura? Mereka menjawab, Ali. Aisyah berkata, sungguh dia adalah manusia yang paling mengetahui sunnah. Kami tegaskan, manusia yang paling mengetahui sunnah. Yang aneh, terdapat pernyataan Al-Hasan, cucu Rasulullah, tentang kedudukan ayahnya, yaitu Ali bin Abi Thalib, yang mana riwayat tersebut dinilai hasan oleh Syu'aib Al-Arnaud, salah satu ulama Wahabi. Dalam kitab Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal, yang ditahqiq oleh Syu'aib Al-Arnaud, jilid 3, yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, halaman 247, hadis nomor 1720. Dari Amr bin Khubsi dia berkata, Al-Hasan bin Ali berkhutbah di hadapan kami setelah terbunuhnya Ali. Beliau berkata, sungguh telah meninggalkan kalian seseorang yang ilmunya tidak dapat didahului oleh orang-orang terdahulu dan tidak dapat dicapai oleh orang-orang yang terkemudian. Kami tegaskan, seseorang yang ilmunya tidak dapat didahului dan dicapai. Syu'aib Al-Arnaud berkata, hadis hasan, dan sebagian para perawinya terpercaya, yaitu para perawi Bukhari dan Muslim. Sekarang mari kita simak komentar Imam Al-Aini tentang pribadi Ali bin Abi Thalib. Di antara pernyataan beliau menyebutkan di dalamnya bahwa Ali bin Abi Thalib adalah pintu ilmu. Dalam kitab Umdatul Qari,
karya Al-Aini, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 16 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 2001, halaman 297. Al-Aini berkata, salah satu kekhususan Ali, yaitu bin Abi Thalib, adalah yang disebutkan oleh Abu Sya, bahwa beliau merupakan sahabat Nabi yang paling alim. Sampai kalimat, beliau adalah pintu ilmu. Kami tegaskan, beliau adalah pintu ilmu. Dan ketika beliau ingin menghancurkan berhala di atas Ka'bah yang mulia, Rasulullah menaikkan kaki Ali ke atas pundak beliau sallallahu alaihi wa alihi. Sampai kalimat, melihat wajah Ali adalah ibadah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah, beliau juga makhluk yang paling dicintai Allah setelah Rasulullah. Sebagaimana yang diriwayatkan Anas dalam hadis Ta'ir. Bagaimana cara Ali bin Abi Thalib menimba ilmu dari Rasulullah? Dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, karya Al-Hakim An-Naisaburi yang dita'liq oleh Az-Zahabi, jilid 3 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan kedua tahun 2002, halaman 135. Dari Abdullah bin Amr bin Hindi Al-Jamali yang berkata, aku mendengar Ali berkata, apabila aku bertanya kepada Rasulullah, beliau sallallahu alaihi wa alihi menjawabku. Dan apabila aku diam, beliau sallallahu alaihi wa alihi yang memulai. Al-Hakim berkata, hadis ini sahih sesuai syarat Bukhari dan Muslim, namun keduanya tidak meriwayatkannya. Az-Zahabi berkata, sesuai syarat Bukhari dan Muslim. Masih banyak lagi riwayat tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib yang seharusnya diketahui oleh umat ini. Namun tetap saja terdapat sebagian golongan yang sangat berat untuk menoleh kepada keutamaan beliau tersebut. Bahkan terkadang mereka dengan berani mendoifkan hadis keutamaan Ali bin Abi Thalib yang sahih.